Hey, welcome back to my channel, gengs. Oke, sekarang saya tuh mau bikin vlog nih. Vlognya itu sebenarnya tugas salah satu mata kuliah nih. Nah, tugasnya ini sebenarnya bikin vlog wawancara sama salah satu anggota keluarga. Nah, kemarin itu aku tuh bikin judul cerita keluarga Intan Zufa, karena nama panggung sendiri tuh Intan Zufa. Jadi kemarin aku bikin judul cerita keluarga Intan Zufa. Nah, kebetulan nih karena emang keluargaku itu rata-rata sibuk masing-masing. Sebenarnya ada sih yang nggak sibuk, cuman dia tuh nggak bisa diwawancara. Terus habis itu karena memang saya tuh punya kesibukan selain kuliah, jadi ada bisnis juga, ngurusin bisnis juga. So waktunya itu crash. Jadi kalau misalnya akunya ada waktu, merekanya yang nggak ada waktu, dan sebaliknya. Nah, sekarang aku mau wawancara tapi online nih. Jadi ceritanya tuh aku ngubungin beberapa keluargaku, dan itu wawancaranya tuh via online. Jadi mereka tuh aku suruh bikin video, nanti aku edit jadi satu di sini. Oke, check it out. Mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sebelumnya salam kenal, nama saya Maulana Pradana Putra, bisa dipanggil Danang. Nah, kali ini Danang mengupas salah satu peninggalan dari kota Santri. Nah, betul sekali, kota Jombang. Nah, apa yang Danang kupas hari ini yaitu salah satu peninggalan candi, namanya Candi Rimbi. Candi Rimbi ini merupakan candi peninggalan pada masa Hindu atau masa kuno klasik. Nah, Candi Rimbi itu sendiri diambil dari kata Arimbi, tokoh pewayangan, istri dari Bima atau Werkudara. Candi Rimbi ini sendiri letaknya di Desa Pulau Sari, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Kalau ditempuh dari pusat kota Jombang, sekitar kurang lebih 1 jam perjalanan. Melaku-melaku neng pasar, ajo lali tuku bikang. Nah, ayo dulur, mari ngelestariaken kebudayaan Jombang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kehidupan sosial di lingkungan saya itu ketika bertemu seorang atau tetangga dekat harus, ya emang wajib sih harus salam atau menyapa gitu. Ya minimal menyapa lah, karena itu sangat penting dalam sebuah lingkungan di masyarakat. Oleh sebab itu, kita sebagai masyarakat dari semua kalangan manapun, baik itu muda, tua, kaya atau miskin, kita harus menaati peraturan yang berlaku supaya untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Oke, makasih banget sama Kak Intan Zulfa atas pertanyaannya, yaitu gimana sih caranya buat bersosialisasi yang aktif dan dinamis kepada orang yang baru kita kenal. Kalau aku sendiri sini Kak ya, yang pertama aku lihat kondisi di sekitarku, memungkinkan nggak kita buat berinteraksi dengan orang tersebut kayak gitu. Terus yang kedua, aku bakal pasang wajah nih, pasang wajah yang senyum, ramah gitu. Jadi orang mandang enak gitu loh. Masa kayak pertama kali kenal, pertama kali ketemu, pertama kali kita lihat orang ya, masa kita pasang wajah tuh jutek, diem banget, cuek kan, gak enak gitu loh. Jadi kayak kesan pertamanya itu gak ngena banget. Jadi kalau aku sendiri sih, jadi yang harus pertama kali kita tanamkan nih, yang kita lakukan untuk pertama kali ketemu sama orang baru, ya sesuai dengan kondisi sih. Yang pertama ya pasang wajah ramah, senyum gitu. Terus setelah kita pasang wajah senyum, ramah gitu ya, nanti boleh deh kita kenalan kayak BTW nama kamu siapa gitu. Kamu dulu sekolah mana atau kuliah di mana atau kerja di mana gitu. Terus habis gitu biasanya kan kalau cewek-cewek nih ya, "Oh, kamu dulu kenal ini enggak? Itu dulu temanku loh." Gitu.
oh iya iya aku kenal gitu kan. Jadi biasanya langsung deh ngomongin apa tuh aja biasanya kan, langsung kayak gitu. Jadi kalau kita pasang wajah yang happy lah gitu, orang bakal ngeresponnya baik, insya Allah bertimbal balik dengan baik. Kayak gitu aja sih perasaanku. Yang pertama lihat kondisi, terus yang kedua pasang wajah ramah, terus yang ketiga ajak interaksi dengan baik, nanti biar ada timbal baliknya dengan baik juga. Kayak gitu sih kak. Kalau salah sih mohon maaf ya, kurang lebihnya mohon maaf. Makasih kak. Perkenalkan, nama saya Surya Andi Alamsyah. Saya akan menjelaskan tentang transmigrasi. Nah, apa itu transmigrasi? Transmigrasi adalah sebuah perpindahan yang dilakukan oleh banyak orang. Nah, manusia yang mengalami transmigrasi akan secara otomatis akan mengalami masa adaptasi. Masa adaptasi itu sendiri dilakukan secara tidak sadar dengan cara biasanya langsung berhubungan dengan kontak sosial dengan penduduk sekitar ataupun dengan masyarakat yang tidak terlalu jauh seperti tetangga. Nah, pada keadaan adaptasi tersebut, masyarakat di sekitar otomatis juga mengalami dengan adaptasi tersebut, tetapi hanya mengalami seperti orang yang baru masuk di daerah tersebut. Secara otomatis masyarakat akan membuat orang tersebut merasa nyaman di daerah tersebut dan bisa jadi membuat sosial dari orang tersebut menjadi bergabung dalam lingkup daerah tersebut. Jadi seperti secara dinamis dengan keadaan orang-orang yang secara langsung berkontak sosial dengan penduduk sekitar akan mengalami perubahan dari yang sikap pertamanya dari daerah awal dia seperti individualis yang biasa berubah menjadi sosok yang berbeda dengan daerah tersebut. Jadi dengan keadaan tersebut secara sosial, keadaan itu merubahnya dengan keadaan adaptasi tersebut. Nah, oleh karena itu setiap manusia akan berubah pada daerah yang berbeda tergantung dari daerah tersebut. Dari daerah tersebut yang awalnya baik akan terus tetap baik, atau dari daerah yang awal kurang baik menjadi baik, itu akan tergolong dalam efek sosial. Jadi secara otomatis adaptasi akan berlaku secara otomatis dan tidak terduga-duga. Terima kasih.